terima materi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, saat ini telah hadir bersama kita semua bergabung secara daring via Zoom, yaitu KJRI di Cape Town, Afrika Selatan. Kami sapa terlebih dahulu, selamat pagi Bapak. Selamat siang Ibu. Oh iya baik, selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Cape Town ya Pak ya, betul? Betul, di sini Iya. masih 8.15. Oh iya, beda 5 jam ya dengan Indonesia Barat. Baik, langsung saja Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini akan ada sharing informasi dari Bapak Konjen di Cape Town, Bapak Muhammad Siraj Parwito, dan pada sesi kali ini kita akan dipandu oleh seorang moderator, yaitu Ibu Dina Mariana, SSI APTMP. Beliau adalah Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, BTP, dan Bahan Penolong. Selain itu, beliau pun tidak sendiri kali ini karena akan ditemani oleh narasumber selanjutnya. Jadi setelah nanti Bapak Konjen menyampaikan sharing informasi, akan dilanjutkan langsung dari Kepala Sekolah Ekspor yang akan menyampaikan materi terkait manajemen ekspor. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dina dan juga Bapak Handito untuk naik ke atas panggung. Kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia di Jakarta ya Bapak Ibu sekalian. Telah hadir Bapak Muhammad Siraj Parwito, beliau adalah Konjen dari Captain Afrika Selatan. Kemudian di samping saya juga Pak Andito Pak ya, Andito Juwono ya, dari Sekolah Ekspor ya. Ya. Apa kabar Bu Dina? Baik, alhamdulillah Pak. Semangat terus ya Pak ya. Iya, jadi kita sekarang ke Afrika Selatan ya. Iya, tadi kan dari Sydney Pak, kemudian ke Afrika. Banyak melalang buana nih Pak Muhammad Siraj. Selamat siang Pak Konjen. Selamat siang Pak Andito. Ya, Oh, baik Pak Andito, ini kan suatu kolaborasi yang hebat ya Pak ya, antara Badan POM juga dengan Sekolah Ekspor ya, di mana ini merupakan pembelajaran baik kepada pelaku usaha maupun kepada KL terkait Pak ya, terkait dengan peluang-peluang ekspor produk kita ke beberapa negara, terutama dalam rangka ekspor bumbu Pak ya, bumbu rempah ya, seperti iya, itu. ekspor bumbu rempah, Ya. ini produk Pak. Cuma selama ini kalau ingat Afrika Selatan itu ingatnya Presiden Nelson Mandela almarhum ya. Ya. Dulu sukanya pakai batik itu ya. Masih ada batik Pak ya di sana Pak? Pak Masih. Muhammad Siraj? Ya. Masih. Ya baik. Baik Pak Andika, untuk mempersingkat waktu Pak, mumpung ini ada Pak Konjen dari Captain, kami persilakan Pak untuk memaparkan terkait peluang produk kita ekspor ke Afrika Selatan seperti itu, dan mungkin ada isu-isu lagi Pak terkait dengan penolakan ekspor produk kita ke Afrika Selatan. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Moderator Pak Andito, peserta yang saya hormati. Kalau boleh saya share screen ya. Untuk KJRI Cape Town, kami mencakup 4 wilayah dari 9 provinsi di Afsel. Afsel sendiri penduduk 60 juta, tapi kami hanya mencakup Western Cape paling bawah, kemudian Eastern Cape, Northern Cape, dan Free State. 4 provinsi ini total ada sekitar 17 juta penduduk atau 28% dari PDB, dan di Afsel sendiri tentunya ada KBRI Pretoria yang mencakup seluruh negara. Kalau kita lihat secara demografis, 80% penduduk Afsel kulit hitam. Kemudian colored atau campuran antara Asia, Timteng dengan kulit putih atau kulit hitam 8,7%, dan kulit putihnya 7,8%. Namun kulit putihnya ini mayoritas ada di Cape Town. Kita lihat populasi Cape Town 4,7 juta, sekitar 85%
kulit putih. Jadi kalau ada 10 orang, 8 orang kulit putih ada di Cape Town. Dari situ ada juga keturunan India, Asia. Memang kalau kita lihat secara demografis juga, di sini ada keturunan Cape Malay. Menurut sejarah dari saat Syekh Yusuf ke sini, lalu juga ada Tuan Guru, mereka menyebarkan Islam. Sebetulnya Indonesia keturunan dari budak yang dikirim oleh VOC ke Afsel sekitar tahun 1600. Dari keturunan Indonesia tersebut, kawin-mawin menjadi disebut Cape Malay. Memang agak tempting untuk menjual produk ke masyarakat Cape Malay karena ada kedekatan sentimen historis. Namun segmen ini sebetulnya relatif kecil, hanya sekitar 1 juta, maksimal 1 juta, dan mayoritas ada di Cape Town. Tidak ada di Pretoria atau Johannesburg. Lalu ciri khas lainnya, populasi di Afsel didominasi oleh usia di bawah 35 tahun, sekitar 63%. Namun meskipun banyak usia muda, pendidikan mereka sangat rendah dan pengangguran sangat tinggi, sehingga juga mempengaruhi daya beli. Dalam hal lain, terdapat pula tren migrasi dari negara tetangga, Zimbabwe, Botswana. Mereka mencari pekerjaan di Afsel, karena Afsel termasuk yang perekonomiannya tertinggi di benua Afrika. Sehingga juga di masa depan memberikan peluang preferensi untuk masyarakat kulit hitam yang dari negara tetangga. Selain itu di Afsel juga ada, bisa slide berikutnya, di Afsel mereka memiliki bantuan sosial untuk 31% dari total populasi, atau pada tahun 2021 sekitar 18 juta. Mereka setiap hari Rabu mendapatkan BLT, bantuan langsung tunai. Dari sini bantuan tersebut tentunya dapat mendorong konsumsi yang memang sebagian besar untuk kebutuhan dasar. Dalam hal ini FMCGs. Kalau kita lihat perekonomian di Afsel, boleh langsung saja Tio. Di tahun ini meskipun pandemi, tahun lalu sempat 1% atau bahkan minus 1%. Namun tahun ini sudah kembali bouncing, diperkirakan 3,3%. Dan dari sumber perekonomian, Western Cape yang paling besar 90%-nya disumbangkan dari pariwisata, kemudian jasa keuangan, dan industri perfilman. Di Eastern Cape ada peternakan, perkebunan, pertanian, ada juga pabrik VW di sana, pabrik mobil, dan di Northern Cape pertambangan, mayoritas didominasi pertambangan, dan Free State pertanian dan peternakan. Dari segi wilayah, kami mencakup 65% wilayah Afsel. Kalau kita lihat perdagangan bilateral Indonesia-Afrika Selatan, secara umum, trade value 54 triliun yang masih, langsung saja, yang didominasi impor dari Indonesia adalah komoditas lemak hewani dan nabati. Dalam hal ini mencakup palm oil dan turunannya untuk membuat biskuit misalnya, lalu juga minyak goreng. Sekitar 29% dari total impor dari Indonesia. Namun kita juga masih menduduki peringkat ke-30, masih di bawah bahkan Thailand dan Malaysia. Nilai impor khusus untuk produk pangan seperti kopi, teh, dan rempah-rempah hanya sekitar 0,5%. Afsel mengekspor kebanyakan bahan mentah dan mengimpornya mereka lebih memilih produk dengan nilai tambah. Next. Khusus di Afsel selama ini produk yang sudah masuk di sini, kebanyakan dari mie instan, juga ada cereal, biskuit, dan sweets.
Next, untuk selama pandemi ini COVID-19, pemerintah AFSEL menerapkan bantuan Temporary Employee Relief Scheme dan bantuan sosial khusus. Di sini juga ada kebijakan Black Empowerment, Black Employee Empowerment. Jadi diberikan kesempatan kepada kulit hitam untuk mendapatkan pekerjaan. Masalah lain yang dihadapi secara permanen di sini sering mati lampu karena PLN-nya atau Eskom sebagai BUMN penyedia listrik mengalami penurunan kinerja akibat korupsi, sehingga di sini sering terjadi load shedding, 2 jam mati lampu, sehingga mempengaruhi juga pencapaian ekonomi. Nah, di sini ada peluang bagi perusahaan supplier energi terbarukan karena mereka ingin beralih ke energi terbarukan. 90% pasokan listrik di AFSEL masih menggunakan batu bara, sehingga penggunaan energi alternatif sangat digalakkan. Terkait dengan tantangan yang kita hadapi, memang masih masalah klasik, belum ada perjanjian perdagangan Indonesia AFSEL. Ini sedang dirundingkan, tapi juga kalau tidak salah perundingannya sedang berhenti. Memang tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mencoba melakukan penetrasi pasar. Karena di sini ada SADC, South African Development Corporation, dan SACU, Southern African Customs Union, sehingga barang-barang yang diantara mereka lebih murah. Ada Madagaskar, Zimbabwe, Botswana, Namibia. Satu hal yang sering menjadi kendala saya temui di sini adalah pada saat importir mengimpor biskuit misalnya, dikenakan pajak gula. Sugar tax ini bisa 22%. Oleh karena itu kadang-kadang kita harus mengakalinya, misalnya obat masuk angin tidak disebut sebagai suplemen, tapi sebagai medicine supaya tidak terkena sugar tax. Dan yang berikutnya tentunya dukungan dari pemasok Indonesia. Masalah klasik juga yang sering ditemui, 2 hal terkait dengan frekuensi dan kualitas. Frekuensi bulan pertama kedua kontainer oke, bulan ketiga langsung drop, dan kualitas juga kadang turun. Yang lain sebetulnya juga dukungan dari pemerintah Indonesia. Kami sedang mengupayakan masuknya sarden, tapi saya juga baru mengetahui bahwa diperlukan izin ekspor khusus untuk Afrika. Nah, ini juga satu tantangan, karena kalau menurut saya pandangan umum tentunya kan apapun ekspor menjadi sumber devisa, namun kenapa khusus untuk benua Afrika harus ada izin ekspor tertentu. Yang lainnya terkait dengan pasar AFSEL belum mengenal produk Indonesia. Kebanyakan produk kita yang FMCGs masuk di pasar menengah ke bawah, masih belum masuk ke waralaba yang kelas menengah. Produk kita hanya menyumbang 0,4% dari kopi, teh, rempah-rempah, makanan siap saji termasuk mie tentunya, dan namun perkembangannya stabil dari segi permintaan. Kalau kita lihat peluangnya sebetulnya kompetisi produksi jenis sangat besar, karena pasar retail di AFSEL khususnya Western Cape tahun lalu didominasi penjualan produk makanan. Sekitar 56% produk retail, 56% adalah produk makanan, atau sekitar 500 triliun rupiah. Aturan ketat Afrika Selatan tadi yang saya sampaikan. Demikian berikutnya. Nah, bagaimana kita menyikapi kendala dan masalah yang ada? Peluang penetrasi pasar masih dimungkinkan melalui jalur private label. Jadi teman-teman yang ingin ekspor
bekerja sama dengan importir, tapi importirnya menggunakan label mereka. Ini salah satu cara untuk mencari jejak pasar. Itu kira-kira yang harus kita lakukan ke depannya, salah satunya. Yang lainnya kita bisa diskusikan. Terima kasih, Pak Handoko. Kita beri plus ya buat narasumber kita, Bapak Konjen. Baik Pak, ternyata banyak juga ya Pak ya kendala-kendala terkait dengan ekspor di Afrika Selatan ya. Tadi terkait dengan pajak gula ya Pak ya, sekitar 22%. Kemudian ada izin ekspor khusus Pak ya, terkait dengan kalau misalkan ekspor ke Afrika Selatan Pak, tadi ya, seperti itu ya. Iya, Dan betul. juga, ya, dan juga terkait dengan kompetisi tadi yang sangat ketat Pak. Nah ini kiat-kiat tadi salah satunya adalah tadi label importir ya, kalau nggak salah Pak ya. Tadi Iya, di sini masukan Bapak ya. istilahnya white label. White label, seperti itu ya. Iya, iya. Kira-kira kalau white label ini bagaimana Pak trik-triknya seperti itu agar para eksportir Indonesia memahami ya trik-trik untuk white label ini Pak? Kalau saya Sedikit. boleh buka sedikit, ya maksudnya ini bukan rahasia juga. Javara misalnya produknya, karena memang masih belum dikenal di sini, tapi produknya sangat bagus karena segmennya untuk konsumen yang health conscious. Mereka punya banyak pilihan yang organik maupun juga memperhatikan petani. Di sini juga mereka sangat peduli jika kita membantu petani kecil. Mereka masuk di sini, ada satu universal food namanya. Jadi mereka pakai label universal food, tapi sebetulnya itu produk Javara. Yang penting masuk dulu di supermarket. Ya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Salah satu trik untuk menghadapi kompetisi ekspor ke Afrika Selatan. Terima kasih Pak. Kita berikan plus sekali lagi. Aku boleh nanya nggak ya untuk Pak Konjen ya? Ya silakan, langsung Pak, Dito. silakan. Ya Pak Konjen, ini kan yang hadir ada yang luring di Shangri-La, tapi sebagian terbesar ada di mana-mana ini Pak, daring ya. Jadi ada yang di Zoom webinar, sekarang ini mungkin ada 300 lebih, ada yang di Zoom link yang tadi 160, nggak tahu saya berapa, ada yang di YouTube. Nah, kami berasal dari banyak kota di Indonesia. Ada beberapa orang dari luar negeri, tapi sebagian besar ini dari Indonesia. Nah, maksud saya begini Pak Konjen, kan kita ini kepengen agar ekspor kita ke Afrika Selatan dan lain-lain di Afrika itu meningkat, apalagi nih tahun depan ada Spice Up the World ya, dan ini Badan POM punya perhatian, punya PR-nya di Afrika gitu, barangkali yang ke sana. Nah, maksud saya begini Pak, mungkin nggak Pak untuk mempercepat proses ekspor ke Afrika Selatan ini? Banyak teman-teman sudah WA-in saya, Pak, aku boleh nggak ekspor ke sana? Aku kirim aja dulu produknya katanya. Nah, tapi kalau mau kirim dulu produknya belum laku gimana? Katakan nggak apa-apa deh, pelaku usaha mau ini yang mau gitu ya, kirim dulu sedikit. Sekian banyak gitu untuk dijual gitu, mungkin nggak Pak? Ada toko-toko Indonesia di Afrika Selatan gitu, mungkin nggak Pak? Terima kasih Pak Handoko. Memang salah satu kendalanya di sini Afrika Selatan termasuk negara yang di mana diasporanya belum punya restoran atau toko yang menjual bahan Indonesia. Ada satu di sini WNI yang menjual secara online juga, tapi sifatnya memang masih kecil-kecilan dan menampung barang-barang Indonesia juga. Tentunya ini kembali terkait dengan permodalan, Pak. Mungkin bisa juga di masa mendatang mereka membentuk konsorsium, mengumpulkan modal untuk paling tidak membuka restoran Indonesia. Yang saya sampaikan tadi, Pak, meskipun ada godaan ya untuk attack pasar Cape Malay, namun jumlah mereka sangat sedikit, hanya 1 juta. Dan juga memang daya beli juga. Di sini ada mungkin karena dulu pernah dijajah Belanda, Pak ya. Mereka maunya sama harga dong, murah. sama kayak kita dong, pernah jajah Belanda juga. Sama Pak, oleh Belanda dan Inggris. Dan jadi ada karakternya juga yang mungkin masih menurun.
Mereka maunya harga murah tapi kualitas bagus. Ini yang sering tidak masuk, Pak. Karena saya harus seringkali mengajarkan ke mereka, produk kita mungkin mahalan dikit, seperti kopi, Pak. Dibandingkan Cina atau kopi Afrika. Bisa beda $2, tapi lebih enak. Sedangkan di sini mereka nggak terlalu peduli. Yang penting masuk ke jangkauan anggaran mereka, Pak. Itu sih yang jadi masalah, Pak. Ya Pak, jadi kalau belum ada toko Indonesia di sana jadi agak ini ya, agak terhambat. Tapi kalau misalkan nanti ini Pak, nitip lah Pak, kalau ada toko-toko groceries di sana. Ya, yang nah, maksudnya karena kami sekarang ini sudah menampung banyak sekali yang ini ya, produk-produk yang siap untuk dikirimkan ke sana. Ya, ya. memang saya nggak tahu juga kalau ke Afrika Selatan tuh kirimnya kalau nggak banyak, kalau satu kontaineran kan nunggunya kelamaan. Itu kalau pakai pesawat, pesawatnya lewat mana ya Pak ya? Pesawat yang paling cepat Ethiopian Airlines, Pak. Dari Jakarta, Addis Ababa, lalu Cape Town. Oh, ya gampang lah ya. Boleh saya tambahkan? Ya silakan. Makanya Pak. selama Silakan, ini Pak. yang saya lakukan adalah saya melakukan pendekatan kepada importir besar. Di sini ada satu importir besar, Spice Mecca, dari keturunan Cape Malay. Dia tiap tahun punya Spice Festival. Menjelang Ramadan, selalu dia bikin Spice Festival. Di situ bisa kita masukkan. Memang kendala COVID saja selama 2 tahun ini tidak diselenggarakan Spice Festival ya Pak. Mungkin tahun depan kalau sudah diizinkan, kita sudah mau masuk ke level 1, karena sudah banyak yang divaksin juga di sini. Kalau mereka menyelenggarakan Spice Festival, kita bisa memasukkan produk-produk Indonesia. Tapi juga seperti yang saya sampaikan, di sini misalnya saya coba menawarkan lada putih dari Bangka kan sangat bagus, Pak. Tapi rupanya yang dilakukan oleh Spice Mecca ini, dia melakukan impor dari Vietnam. Lalu dioplos dengan produk yang kualitas rendah. Jadi memang kondisi konsumennya sendiri, Pak. Kita kasih yang bagus, mereka tidak sanggup belinya. Iya. Terputus ya, Pak? Enggak, memang ya, baik. sudah selesai. Oh, baik. Baik, ini kondisi konsumen juga ya ternyata ya, Pak Dito ya. Ya. Kemampuan daya beli konsumen juga di Afrika Selatan, Pak ya. Jadi kendala juga ya, Pak ya. Ya. Baik, Pak. Ya, Pak, tambahan pertanyaan terakhir, Pak. Jadi sarannya Pak Konjen kalau begitu, produknya teman-teman sekalian ini di sini, diekspornya nunggu pembeli atau kirim dulu ke sana, Pak? Kalau saya selalu filosofinya adalah menciptakan demand dulu, Pak. Dan juga memang banyak hal yang harus disiapkan. Seperti misalnya orang sini kebanyakan dua-duanya kerja. Jadi kalau mereka mau sarapan, mereka maunya yang cepat saji, seperti Indomie makanya laku. Lalu juga ada cereal yang langsung siap saji itu sangat laku. Mereka tidak mau ribet, Pak. Lebih dari tiga langkah untuk membuat satu makanan, mereka sudah pusing, tidak diambil produknya. Dan juga harus ada education, seperti cara menggoreng kerupuk. Kalau tanpa label education ya, mereka langsung cemplungin kerupuknya itu ke minyak, Pak. Padahal harusnya kan deep fry kalau untuk kerupuk. Jadi memang harus banyak, dan kendala kita juga dari dulu kan selalu kemasan, Pak. Kadang produk bagus tapi bahasa Inggrisnya tidak ada. Lalu juga produk halal sangat diminati di sini. Akan sangat membantu kalau ada label halal. Ya, terima kasih banyak Pak Konjen. Saya rasa kita juga lagi dorong-dorong produk halal akan masuk lebih banyak. Mohon nanti kalau ada teman-teman di sini mau kontakan dengan pengusaha di Afrika Selatan, mohon ditemenin ya Pak ya. Ya, saya sangat terbuka, Pak. Saya cantumkan HP saya, Pak, nanti. Ya. Mungkin nanti kolega saya, Tio, juga bisa membantu menjawab. Ya. Baik, terima kasih, Pak Konjen. Baik, terima kasih Pak atas sharingnya Pak ya. Sangat bermanfaat bagi kami, bagi pelaku usaha di Indonesia untuk ekspor produknya ke Afrika Selatan. Baik, kami akhiri untuk sesi dari Pak Konjen Afrika Selatan, Muhammad Siraj Palwito. Terima kasih atas
waktunya Pak dan sharingnya kami ucapkan. Baik, kami kembalikan kepada MC. Sama-sama. Tepuk tangan semua. Ya.